Selamat pagi anak-anak, simpan semua buku. Kita akan mengadakan kuis. Ucap bu guru cantik favorit mereka bernama Nabila. Kok mendadak sih bu, kita belum belajar, ucap salah satu murid ganteng yang juga diidolakan satu sekolahan bernama Zidan. Di akhir pelajaran hari Senin lusa, saya sudah berpesan untuk jangan lupa belajar, ucap Bu Nabila membalas ucapan Zidan. Mereka akhirnya menuruti perintah dari Nabila untuk mengikuti kuis hari ini. Semua murid tampak frustasi, memang Bu Nabila sangat cantik dan tampak masih muda, tapi saat mengajar dia sangat disiplin dan termasuk killer. Zidan, cepat kumpulkan lembaran kamu, ucap Nabila kepada Zidan. Tenang bu, saya pasti dapat 100, jawab Zidan dengan sombong. Tapi walau dia selengekan dan selalu bercanda saat belajar, dia memang termasuk murid jenius. Buktikan, jangan cuma perkataan, saya tidak percaya. Silahkan dibuktikan bu, insyaallah saya berkata benar, jawab Zidan dengan tegas. Saya langsung cek sekarang, ucap Nabila sambil mengecek jawaban Zidan. Gimana Bu Nabila cantik, tanya Zidan nampak menggoda guru cantiknya. Yang sopan ya kamu. Ya kamu dapat ke 100, jawab Nabila. Akhirnya bel pulang sekolah berbunyi, tampak semua murid dan guru berhamburan keluar dari SMA Pelita Jaya, termasuk sekolah favorit di kota. Nabila tampak keluar menggunakan motor matiknya berwarna hitam. Dia memang lahir hanya dari keluarga sederhana. Dia bisa lulus kuliah dari hasil kepintaran di otaknya, dan dia mendapat beasiswa hingga lulus. Dia hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyandang sarjana S1. Umurnya kini baru 19 tahun. Nabila lulus SMA di usia 15 tahun karena kecerdasannya. Kuliah 3 tahun JT, saat menjadi guru dia baru berusia 19 tahun. Ya Allah, kenapa ya kok motorku tiba-tiba mogok? Ucap Nabila panik saat di perjalanan pulang motornya tiba-tiba mendung. Motor Bu Nabila kenapa? Ucap Zidan tampak berhenti di samping motor Nabila. Gak tahu Zidan, mogok. Mending kita titip di bengkel itu saja bu, besok baru diambil. Ibu saya antar pulang, hujan sudah mau turun. Ucap Zidan mengambil alih motor Nabila dan menitipkan ke bengkel di seberang jalan, suruh memperbaikinya dan diambil besok. Terima kasih Zidan. Sebaiknya saya naik ojek saja. Naiklah bu, saya antar, kelamaan kalau nunggu ojek keburu hujan. Lagian rumah saya dan ibu Sarah. Ucap Zidan. Baiklah, jawab Nabila sambil menaiki motor besar Zidan. Tubuh Nabila menghadap samping karena tidak mungkin dia duduk menghadap Zidan dengan rok sepan coklatnya. Rintik-rintik hujan sudah mulai turun saat mereka dalam perjalanan. Zidan mencoba mempercepat laju motornya hingga sampai rumah Nabila. Sebaiknya kamu masuk dulu Zidan, hujan semakin lebat, ucap Nabila saat sudah sampai di depan rumahnya. Tapi bu, saya kan laki-laki. Ada ibu saya kok di rumah. Nabila mengira ibunya ada di rumah, tapi kenyataannya ibunya sedang arisan RT. Baiklah, terima kasih bu. Saya ke kamar dulu, mau ganti baju sekalian mengambilkan handuk untuk kamu, ucap Nabila bergegas menuju kamar. Saat itu Zidan duduk di sofa melepas bajunya karena basah. Beberapa saat Nabila keluar dari kamar serta membawakan handuk untuk Zidan. Tapi naas saat tiba di depan Zidan, Nabila terjatuh karena lantai licin bekas baju Zidan yang basah. Tubuh kecil Nabila menindih tubuh Zidan yang tanpa baju di atas sofa. Pada waktu itu juga Ibu Maya, ibu dari Nabila, serta teman-teman arisannya meneduh ke rumah Bu Maya karena hujan semakin deras. Payung sudah tak sanggup membendung karena hujan terlalu deras. Astaga, apa yang dilakukan Nabila dengan teman lelakinya hujan-hujan begini? Maaf, ini tidak seperti yang ibu-ibu pikirkan. Saya tadi jatuh dan Zidan coba menolong saya, ucap Nabila membela diri. Apalagi yang dilakukan seorang lelaki dan perempuan dalam rumah hujan-hujan begini dengan seorang lelaki tanpa baju dan tidak ada orang lain lagi, ucap Bu RT yang kebetulan ikut berteduh. Saya setuju, sebaiknya panggil Pak RT dan kita nikahkan, ucap salah satu warga. Setuju, ucap ibu-ibu lainnya serempak. Tapi saya rasa ini salah paham saja. Tidak mungkin anak saya Nabila melakukannya, ucap Bu Maya membelah. Benar ibu-ibu, semua saya murid dari Ibu Nabila. Saya mengantar Ibu Nabila karena motornya mogok. Dan ketika hujan semakin lebat, Ibu Nabila menyuruh saya masuk ke rumah. Saya sudah sempat menolak karena saya laki-laki dan Ibu Nabila perempuan. Tapi Bu Nabila bilang jika ibunya ada di rumah, makanya saya ikut masuk, ucap Zidan membela diri. Itu cuma alasan saja Bu RT, sebaiknya telepon Pak RT saja. Akhirnya Bu RT menelpon suaminya, sedangkan Zidan mencoba menghubungi orang tuanya untuk hadir di sana. Bu Maya juga menghubungi ayah dari Nabila untuk pulang.
Mereka pun tak lama sudah hadir di kediaman Bu Maya dan Pak Bambang. Semua dijelaskan oleh Bu RT. Bu Siska dan Pak Bagas selaku orang tua Zidan juga ikut mendengarkan. Dan menurut Pak RT mereka akan dinikahkan secara agama oleh Ustadz. Pak Ustadz pun sudah datang. Nabila sudah mengganti bajunya dengan jubah panjang berwarna putih berbalut dengan jilbab yang senada. Nabila begitu nampak cantik dan mempesona seperti umurnya masih di bawah Zidan. Serta Zidan juga mengganti baju yang dibawakan oleh ibunya kemeja putih serta celana hitam nampak gagah dan tampan. Saya nikahkan dan kawinkan anak saya Nabila Putri Maharani dengan saudara Zidan Alexander bin Bagas Alexander dengan mas kawin uang 3 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nabila Putri Maharani binti Bambang Suhendang dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi sah? Mereka pun sudah sah menjadi suami istri secara agama. Nabila tampak mengeluarkan air mata, dia bingung mengapa hidupnya jadi seperti ini menikah dengan Brondong. Nabila mencium tangan suaminya, lalu Zidan dengan refleks mencium pucuk kepala Nabila. Zidan, kamu mau ikut papa pulang atau masih mau di sini? Papa sebentar lagi pulang, ucap Pak Bagas kepada Zidan. Sebaiknya nak Zidan di sini dulu, dan jika mau pulang ke rumah Pak Bagas, Nabila juga harus ikut bagaimanapun mereka sudah sah menjadi suami istri, ucap Pak Bambang. Saya juga setuju seperti itu. Saya juga ingin Zidan menganggap Nabila sebagai istri sahnya dan melakukan semuanya sebagaimana mestinya, jawab Pak Bagas. Maafin Nabila Om, karena Zidan mengantar saya pulang karena motor saya mogok malah menjadi seperti ini. Sudahlah, tidak usah salah-salahan, ini mungkin sudah takdir yang digariskan Allah kepada kita semua. Panggil papa saja saya sekarang. Papa kamu saya sudah mengimpi-impikan mempunyai anak perempuan, jawab Pak Bagas. Saya tinggal di sini dulu tidak apa-apa. Papa nanti suruh Joni untuk menggantar baju milik Zidan. Iya, saya mama nggak bisa lama-lama karena papa masih banyak kerjaan. Nanti semua keperluanmu biar diantar Joni saja dari rumah kamu, ucap Bu Siska kepada Zidan anak kesayangannya. Punya rumah, masa Zidan udah punya rumah di umurnya sekarang? Gak mungkin lah, ucap Nabila dalam hati. Iya mah, hati-hati di jalan, ucap Zidan sambil mencium telapak tangan papa dan mamanya. Iya sayang, jaga Nabila dengan baik ya, pesan Bu Siska. Iya maaf. Kami pamit dulu ya Pak Bambang dan Bu Maya. Saya titip Zidan, ucap Pak Bagas. Iya, hati-hati di jalan, balas Pak Bambang. Mereka pun akhirnya pulang juga dengan warga yang menghadiri acara mendadak tadi. Semua juga sudah pulang ke rumah masing-masing. Ajak nak Zidan ke kamar kamu Nabila, ucap Bu Maya kepada putri cantiknya. Tapi Bu, jawab Nabila ragu. Dia itu suamimu, hormati dia, layani dia, dan dosa apabila kamu tak menghiraukannya, ucap Pak Bambang. Iya Pak Bu, maafin Nabila. Ayo Zidan ikut saya ke kamar, ucap Nabila. Sebaiknya kamu mengganti panggilan kamu sama nak Zidan. Tak sopan jika kamu hanya menyebut namanya saja, ucap Bu Maya. Terus Nabila harus panggil Zidan apa Bu? Disamarkan walau umurnya di bawah kamu, tapi dia itu suamimu, Bila. Baiklah Bu, ayo mas kita ke kamar. Iya, Zidan pun mengekor Nabila untuk masuk ke kamar. Haf, kenapa Jessie seperti ini, ucap Nabila menyenderkan kepalanya di ranjang. Bagaimanapun ibu sekarang jadi istri saya, tanggung jawab saya. Dan saya bukan seseorang yang mempermainkan sebuah tali pernikahan. Apapun yang terjadi, saya akan tetap mempertahankan pernikahan ini. Tapi bagaimana kita tidak saling cinta, bahkan umur kita beda, saya lebih tua dari kamu sebagai suami. Dan saya sudah memiliki kekasih, ucap Nabila dengan lesu. Kita akan belajar saling mencintai. Nanti kalau ibu mau kita bisa tinggal di rumah saya. Dan masalah kekasih ibu nanti bisa dibicarakan baik-baik, saya akan bantu. Rumah kamu maksudnya ke rumah papa sama mama? Tanya Nabila. Bukan, saya sudah punya rumah sendiri, nanti saya ceritakan kalau sudah di rumah Bu, ucap Zidan yang juga ikut bersender di ranjang samping Nabila. Sebaiknya jangan panggil saya ibu. Saya sudah panggil kamu mas. Kayak ibu kamu ya dipanggil ibu, ucap Nabila terkekeh. Terus saya harus panggil apa mbak gitu? Haha, jawab Zidan sambil tertawa. Masa mbak sih? Lagian saya nggak tua-tua banget ya, karena saya bekerja keras, jadi sekarang saya sudah menjadi guru kamu, ucap Nabila sambil mengerucutkan bibir. Saya panggil Dek saja ya, lebih mesra kayaknya. Jangan ngambek loh, nanti saya cium, jawab Zidan menggoda Nabila. Apaan sih kamu, saya bukan perempuan seperti itu ya Zidan. Hah, lagian udah halal ya malah ibadah kalau melakukannya. Kok Zidan sih masnya mana?
Iya Mas Zidan. Saya nggak mau melakukannya sebelum kita saling cinta. Ucap Nabila sambil lari menuju kamar mandi. Iya saya akan tunggu sampai dek Nabila siap. Ternyata lucu juga ya punya istri. Ucap Zidan. Selamat membaca Besti 2ku ini novel kedua semoga kalian suka.